kami sudah klik video ini dan selamat datang di Cast Kanik, podcast MPK Semanik. Bareng aku Adriani yang akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang tentunya relate dan membantu kita anak SMA. Kira-kira apa ya temanya? Tema di episode kali ini adalah tentang dunia perkuliahan. Di sini kita bakal kulas tuntas gimana sih rasanya jadi mahasiswa dan persiapan apa aja yang kita perlukan. Tentunya aku nggak akan sendiri. Di sini aku akan ditemani oleh narasumber keren kita hari ini, yaitu salah satu alumni kebanggaan SMA Negeri 1 Kendal. Kita sambut bersama-sama Kak Nadia Aurel Putri Aji. Halo Kak Aurel. Pagi. Silakan duduk Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Kak Aurel perkenalan diri dulu untuk teman-teman semuanya. Oke, halo teman-teman sekali semuanya. Perkenalkan nama saya Nadia Aurel Putri Aji, biasa dipanggil Aurel double L, dan kebetulan aku dari angkatan 25 SMA Negeri 1 Kendal. Wah, bisa dipanggil Kak Aurel ya. Nah, gimana nih kabarnya Kak Aurel hari ini? Alhamdulillah baik banget. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah aku sendiri juga baik banget. Excited gak Kak untuk podcast ini? Wah, excited banget dong. Kebetulan ini aku dulu juga jadi moderator ya, dan secara langsung ini ketemu kembali di SMA 1 Kendal sebagai narasumber, dan ini salah satu pengalaman yang luar biasa menurut aku. Oh my god. Nah, ngomongin soal dunia perkuliahan nih Kak, sekarang Kak Aurel sedang menempuh pendidikan di mana nih ya? Oke, jadi alhamdulillah untuk saat ini aku lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang di Fakultas Hukum dengan prodi Ilmu Hukum. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukan Kak Aurel apa ya? Apakah fokus di organisasi, akademik, atau mungkin ada sesuatu yang sedang Kak Aurel kerjakan? Oke, jadi kalau misalnya membahas tentang perkuliahan saat ini, aku lagi fokus di mau masuk dalam namanya kelompok belajar, itu dalam hukum pidana, namanya Penal Study Club. Terus kalau misalnya fokus dalam perkuliahan itu, selain itu pastinya aku lebih fokus ke akademik, karena menurut aku akademik nomor satu. Wah, produktif sekali ya Kak Aurel lagi. Masya Allah. Nah Kak, kita flashback sebentar nih di zaman Kak Aurel waktu SMA. Kak Aurel ini kan salah satu jebolan Simak-Sinan Kendal tahun 2024 nih ya. Kalau boleh tahu itu dari awal gimana sih? Apakah sudah direncanain atau mungkin iseng daftar, dan proses sampai Kak Aurel bisa terpilih itu bagaimana ya? Oke, cukup kompleks ya. Nanti kalau misalnya aku ada yang kurang boleh dipancing, boleh. Oke. Jadi kalau misalnya membahas flashback kembali tentang Simak-Sinan Kendal tahun 2024, itu aku waktu pendaftaran itu untuk SMA 1 Kendal itu kita mengeluarkan 3 finalis. Itu yang pertama namanya Kak Kela, kedua namanya Mas Alvin, terus yang ketiga aku. Nah di sini itu kita seleksi itu dipilih dari kebetulan Bu Ima, guru bahasa Indonesia kita yang kita semua tahu itu menyarankan kita bertiga untuk mengikuti acara tersebut, dan itu berarti berdasarkan rekomendasi dari guru. Terus satu, kita masuk yang namanya seleksi di Sinak-Sinak. Jadi di Sinak-Sinak itu nggak hanya butuh dalam suatu penampilan atau bagaimana, tapi butuh dalam otaknya juga. Jadi kita harus diberikan suatu wawasan yang penuh teman-teman semuanya. Jadi di sana kita ada yang namanya seleksi terlebih dahulu, dan itu seleksinya cukup sulit ya, karena saya lihat itu banyak sekali peserta-peserta lainnya yang di sana, dan kayak banyak beberapa yang gugur, dan memang cukup ketat. Dan tapi menurut aku itu adalah salah satu proses yang bisa bikin suatu pelajaran bagi aku ke depannya gitu. Keren sekali ya berarti. Itu berarti melewati seleksi selama beberapa kali ya, gak cuma sekali? Iya bener banget. Kok kamu tahu ya? Kamu mau ikut? Jadi seleksinya itu ada 3, kalau nggak salah. Tahap pertama itu kita seleksi wawancara, terus habis itu kita benar-benar disaring dan kita ditanyain bakatnya, kita suruh menampilkan bakat. Dan kebetulan waktu itu aku nampilin bakatnya tuh aku suka Jepang Kak, jadi aku nampilin sei Jepang. Jadi sei itu voice over Jepang, aku suruh voice over di depan mereka. Jadi kayak dari semua finalis yang lainnya tuh mereka pada nari dan sebagainya, terus aku rasa kayak aku mau something yang anti mainstream gitu. Terus jadi kayak aku nunjukin seniors, kayak mereka kayak oke gitu tuh. Terus selain itu aku juga nunjukin aku suka gambar, dan itu yang bikin aku mungkin lolos. Terus habis itu dan juga aku ditanya di sana nanti kayak tentang beberapa wawasan. Jadi setelah wawancara kita juga ada namanya tes tertulis dan juga tes nantinya kita ke depan untuk memberanikan diri menampilkan diri kita dengan perwakilan dari SMA mana ataupun kontingen mana gitu. Keren sekali. Masya Allah.
kita sudah dengar cerita perjuangan Kak Aurel sebagai salah satu finalis Sinok-Sinang Kendal tahun 2024. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih. Di bagian ini bisa disebut sebagai catatan sebelum perang, karena seperti yang kita tahu nih ya Kak, persiapan untuk SNBP maupun SNBT bukan cuma soal semangat, tapi juga soal strategi dan kekuatan mental. Nah, kita ulik strategi di balik kesuksesan Kak Aurel supaya teman-teman nantinya punya gambaran jelas nih harus mulai dari mana. Yang pertama nih Kak, menurut Kak Aurel gimana sih cara kita untuk bisa memilih jurusan yang sesuai dan tepat, yang tidak tetap sesuai minat kita, kemampuan, dan agar tidak salah langkah nih? Ada nggak tips dari Kak Aurel? Oke, jadi izin flashback lagi ya, ini kita flashback lagi. Kalau misalnya membahas tentang SNBP dan bagaimana kita memilih jurusan yang tepat nantinya juga mungkin kedepannya untuk SNBT dan mandiri dan lain sebagainya, pastinya pertama itu kita harus tahu kapasitas diri kita terlebih dahulu. Karena jujur banyak teman-teman aku yang meskipun mereka ada di kelas 12 mereka masih bingung mereka mau ke arahnya mana dan lain sebagainya. Sebenarnya itu wajar banget teman-teman, kayak itu adalah salah satu fase di mana pastinya anak kelas 12 tuh ada kan ngerasain yang namanya bingung mau milih jurusan apa, terus kayak gambling kayak tapi kalau misalnya univnya ini nanti ketinggian ini gitu. Terus nah di sini tuh aku kayak pertama pastinya aku tahu bagaimana sih kapasitas diri aku terlebih dahulu, karena pastinya kalau misalnya sebenarnya nggak ada batasan kalau misalnya kita dalam bermimpi, tapi alangkah baiknya kita tahu apa sih yang benar-benar kita itu bisa dan benar-benar, karena nanti masalahnya tuh perkuliahan itu 4 tahun guys, jadi kayak itu adalah a long journey dan kalian harus benar-benar menentukan dengan baik dan juga benar, karena nanti kalau misalnya kalian setelah 4 tahun kalian mungkin tidak sesuai dengan apa yang ingin kalian lakukan dan kalian harus mengulanginya lagi, kayak menurut aku sendiri tuh wasting time, kayak lebih kasihan sama waktunya. Kalian mungkin kalau misalnya memang bisa benar-benar menentukan dari awal itu mungkin nanti bisa lebih menghemat waktunya. Nah setelah kalian mengetahui kapasitas diri kalian dulu, yang kedua itu pastinya kalian harus tahu kira-kira apa sih univ yang kalian mau pilih, terus habis itu kayak daya tampungnya. Karena waktu SNBP itu fun fact aku milih UNES karena kebetulan waktu itu izin sharing aku itu dapat nilai rata-rata 93. Nah nanti aku ceritain plotisnya. Ada plotisnya guys. Terus habis itu nilai aku 93, aku masuk eligible dan jujur itu di kelas aku paling tinggi rata-ratanya, dan itu aku bahkan sampai waktu kelulusan aku dapat predikat lulusan terbaik. Jadi kayak kan kita kan ada kayak kelasnya sampai L ya, jadi aku kebetulan dulu kelas 12J, terus kayak aku dapat predikat yang terbaik di kelas 12J dan waktu itu aku udah pede habis. Ini SNBP kamu nih sebagai UNES gitu. Tuh biasanya aku kayaknya masuknya Undip, terus habis itu tapi kayak ini aku kayak merasa bahwa kapasitas diri aku nggak aku merasa bahwa diri aku tuh kayak mungkin kalau di Undip terlalu tinggi dan lain sebagainya. Jadi kayak aku mungkin agak nurunin standar aku dan lebih menatap realistis dibanding idealis ya. Jadi terus kayak aku kayak langsung milih, aku milih UNES. Pilihan pertama aku itu pendidikan bahasa Inggris UNES, pilihan kedua aku itu ilmu komunikasi UNES karena kebetulan aku emang suka, dan untuk pilihan ketiga dan keempat aku nggak milih sama sekali karena udah pede nilai 93 kan, terus manik lagi UNES gitu. Terus habis itu kayak setelah aku keluar pengumumannya jebret merah. Malu banget. Gak apa-apa ya. Ini salah satu proses yang mungkin nantinya mungkin bisa kita sharing dan nanti aku bakal jawab lebih lanjut ke sesi berikutnya. Dan itu nanti kayak setelah kalian tahu kapasitas diri kalian harus tahu daya tampung dan lain sebagainya. Dan aku tuh selalu tahu bahwa ternyata tuh ilmu komunikasi UNES itu adalah salah satu prodi yang baru. Jadi mereka daya tampungnya tuh masih sedikit, dan itu adalah kesalahan aku karena aku kurang cari tahu seberapa besar sih peluangnya gitu. Terus yang paling ketiga adalah yang paling terakhir itu kalian wajib banget tanya sama para mani. Tanya ke BK guys, karena kalau misalnya kalian nggak tanya ke BK, kalian asal ngambil itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kalian nggak ada kakak kelas, karena ada teman aku kayak dia nggak ada kakak kelasnya, dia bisa lolos ke univ yang belum pernah dijebol, tapi kayak pastinya kalian tuh wajib banget konsultasi sama BK karena BK tuh benar-benar ngebantu, karena nggak ada salahnya kalian sharing dan kayak pastinya nanti BK bisa tahu kok kemampuan kamu, dan kayak mungkin bisa lebih diarahkan ketika teman-teman masih bingung mau milih yang arah sebelah mana sih gitu tuh. Setuju kan? Setuju banget. Yeah. Mega tadi membantu banget nih. Kalau boleh tahu juga itu berarti Kak Aurel sendiri mulai konsultasi ke BK itu dari mulai hanya di saat kelas 12 atau dari kelas 11 nih Kak Aurel udah tanya-tanya? Oke, nice question. Jadi kalau misalnya untuk tanya ke BK itu kita kebetulan aku
dibimbing sama almarhumah Pak Budi. Itu ada guru BK sebelum waktu aku kelas 10, itu beliau sudah ya, terus habis itu kayak dia itu sudah ngingetin kita dari awal kalau misalnya kita dari kelas 10 harus memantau nilai kita. Kan pasti kita selalu diingetin kan kayak ayo anak-anak diingat nilainya. Aduh, masih ada pelajaran BK kan? Masih ada. Oke, benar. Diingetin terus kan tentang masalah nilai, terus habis itu kayak pilih jurusannya dan lain sebagainya. Dan itu kayak aku diingetin terus. Memang sebenarnya kelas 10 dan 11 itu belum seurgensi itu ya untuk memasalahkan nilai, tapi sebenarnya itu menurut aku adalah salah satu hint kecil yang sebenarnya harus diperhatikan. Karena kalau misalnya kalian itu udah terlena dan kayak ngerasa masih kelas 10, masih kelas 11, itu malah kalian tuh yang bahaya. Dan kayak kalian itu harus berarti clue-nya adalah kalian harus memperhatikan dari kelas 10. Jadi kayak benar-benar dilihat nilainya. Dan meskipun kalian mungkin merasa masih yang nonton nih mungkin masih kelas 11 atau mungkin kelas 12, mungkin kalian berarti apa ya, ada note kecil bahwa kalian berarti harus memperhatikan lebih jauh lagi tentang nilai-nilai kalian yang nanti mungkin kalian pasti bisa nyoba di SNBP. Karena kan SNBP itu kan adalah salah satu kayak jalan apa ya, kalian tiket tambahan kan. Kalau misalnya nggak semua anak bisa SNBP, tapi semua anak pasti kemungkinan bisa SNBT kan. Nah, jadi kayak mungkin kalian harus memperhatikan nilainya tuh dari kelas 10 kalau saran aku ya. Tapi kalau misalnya kalian masih kelas 11 dan kayak belum memperhatikan ya mungkin bisa diperhatikan dari sekarang gitu, dipersiapkan. Setuju banget nih. Nah, tadi itu merupakan tips yang sangat bagus dari Kaurel untuk memilih jurusan yang tepat. Nah, kalau setelah menentukan jurusan kan tentunya kita langkah berikutnya adalah mempersiapkan diri. Nah, dari Kaurel sendiri sejak SMA persiapan apa sih yang paling penting untuk dilakuin sebagai bekal kita menghadapi seleksi masuk PTN dan juga menghadapi dunia perkuliahan nantinya? Oke, mungkin kalau misalnya ngomongin tentang bekal ya, itu pastinya pertama tuh kalian harus bener-bener apa ya, jangan istilahnya kalau saya dalam saja jangan celewean lah. Jangan celewean ya, kita harus bener-bener fokus di kelas. Karena menurut aku apa ya, secara nggak langsung tindakan kalian di kelas itu mempengaruhi nantinya kalian kemungkinan besar. Meskipun ada yang bilang kayak aku nggak fokus aja, aku lolos misalnya memang dia masuk eligible dan dia bilang kayak aku nggak fokus kelas tapi aku tetap lolos SNBP dan lain sebagainya. Itu berarti kalian mau kita tidak bisa apa ya untuk apa ya terlalu rely on ya, bersandar dengan hal tersebut. Karena kita nggak bisa apa ya memilih suatu hal yang kayak kalau misalnya bisa dikasih pilihan bagus atau enggak, kita pasti maunya pilihan yang bagus kan. Dan di sini menurut aku hal yang paling penting pertama adalah kalian harus memperhatikan pelajaran di kelas. Karena menurut aku dengan kalian memperhatikan pelajaran di kelas, otomatis nanti nilai rapotnya yang bakal mempengaruhi kan, kasih nilai yang lebih bagus, terus habis itu kayak kalian lebih paham, dan nanti itu secara nggak langsung kita at least nyicil soal-soal UTBK. Nah, meskipun soal UTBK dan mungkin ini angkatan-angkatan yang lagi nonton sekarang ini ada tambahan TKA ya, lebih susah ya itu ya. Aku nggak ngerasain jujur, jadi kayak aku mungkin untuk TKA aku nggak bisa kasih advice, tapi untuk permasalahan yang pertama itu harus tetap fokus dalam pembelajaran. Terus habis itu mungkin kedua, saran aku kalau misalnya buat bekal nanti kedepannya, kalian boleh banget nyicil soal UTBK. Nah itu beberapa soal UTBK itu yang aku kebetulan jalur SNBT ya, jadi beberapa soal UTBK tuh memang ada di pelajaran-pelajaran kita sehari-hari, cuma nggak sebanyak itu. Dan itu makanya betapa pentingnya kita untuk mempersiapkan apa ya dari soal-soal UTBK mungkin bisa dicicil dari kelas 11. Mungkin kalau misalnya kelas 10 itu masih fokus pelajaran nggak masalah banget, cuma itu sih tetap harus apa ya dicicil dari kelas 11 mungkin kelas 12 gitu. Terus yang paling ketiga adalah kalian jangan terlalu banyak kegiatan. Di sini maksud aku jangan terlalu banyak kegiatan itu bukan berarti melarang kalian melakukan banyak kegiatan terus kalian gak diperbolehkan, enggak. Tapi kalian harus tahu kembali lagi ke kapasitas diri kalian sendiri, bahwa kalau misalnya kalian ikut banyak kegiatan dan kalian memang mampu, nggak masalah sama sekali. Kayak itu apa ya, tanggung jawab kalian ketika mengikuti suatu kegiatan. Tapi ketika kalian itu banyak kegiatan dan berarti apa ya, kapasitas diri kalian memang tidak mencukupi, nah itu adalah salah satu permasalahannya. Karena nanti mungkin bakal mengganggu aktivitas kalian, jadwal belajar kalian, atau bahkan mungkin nanti kayak paling apa ya, dampak buruknya tuh sakitnya nggak bisa berangkat, nggak bisa belajar dan lain sebagainya. Dan itu bakal mempengaruhi kondisi kalian. Jadi kayak sebisa mungkin yang pertama harus memperhatikan pelajaran untuk apa ya, bekalnya. Terus yang kedua kalian harus tetap apa namanya tahu kapasitas diri ya, jadi kayak biar kalian nggak terlalu berat. Terus habis itu bisa fokus deh apa yang kalian mau kejar. Dan penting banget kalian buat suatu to-do list. Itu adalah satu hal yang aku saranin banget sih. Bantu banget ya? Bantu banget. Nah, kalau tadi nih kita sudah bicara tentang persiapan, pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin pentingnya nilai akademik. Iya. Nah, dari pengalaman pribadi
ada beberapa faktor lain nih yang bisa bantu kita buat lolos SNBP mungkin ya. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya tentang bahas faktor SNBP ya, faktor SNBP yang tentang nilai akademik kita, itu pastinya yang pertama rapot ya. Kita harus benar-benar kencengin nilai rapotnya, karena di sini kita secara nggak langsung kita nggak hanya bertarung ataupun bertanding dengan teman-teman seangkatan, teman-teman sekelas, teman-teman seangkatan, teman-teman luar kelas dan lain sebagainya, tapi se-Indonesia ya nggak sih? SNBP itu kan kita se-Indonesia dan kuotanya benar-benar dikit banget gitu. Terus habis itu kayak itu menurut aku sih nilai rapot tuh benar-benar hal yang krusial dalam suatu pendaftaran SNBP terutama. Dan di sini mungkin kalau misalnya kamu bilang tentang kayak hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan dari SNBP, yang pertama tuh adalah perlombaan teman-teman. Jadi aku di SMA selain fokus dalam nilai akademik, aku ikut kegiatan volunteer dan lain sebagainya, aku fokus di yang namanya perlombaan. Jadi perlombaan itu benar-benar membantu aku banget menurut aku. Jadi kayak nggak hanya secara langsung naikin insight kita dan kayak pengalaman, relasi, tapi kayak secara langsung di sini kita belajar nambah sertifikat. Kan sertifikatnya lumayan ya. Tapi dan ini aku punya satu saran lagi buat teman-teman semuanya. Jadi jujur ada beberapa adik kelas yang masih konsultasi sama aku tentang terkait SNBP, dan di sini aku mungkin mau ngasih advice di sini bahwa sebenarnya tuh kalian ikut lomba itu sama sekali nggak masalah. Sebanyak apapun kalian nggak masalah, karena lomba itu kan tujuannya untuk kalian mengasah, kalian nantinya benar banget. Dan tapi permasalahannya adalah kalau misalnya kalian mengaitkan dengan SNBP, kalian harus banget cari perlombaan yang bisa terkurasi oleh Pusnas. Jadi Pusat Prestasi Nasional. Jadi kalau misalnya nggak terkurasi itu kalian kayak lumayan maneman gitu loh, bahasa Jawanya maneman ya teman-teman. Jadi kayak sia-sia gitu, karena sebenarnya tuh banyak banget teman-teman yang tanya kayak, Kak, kalau misalnya pakai sertifikat ini bisa apa enggak ya, pakai sertifikat ini bisa atau enggak ya, itu sebenarnya tergantung lagi, kalian harus cek dulu apakah itu sudah terkurasi apa belum gitu tuh. Karena kalau misalnya belum terkurasi nggak akan terhitung teman-teman di SNBP-nya itu. Dan kebetulan waktu itu aku bahkan cantumin 2 nasional, 1 provinsi, itu tetap merah. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalian untuk nambah itu, karena menurut aku SNBP itu adalah salah satu tiket tambahan. Yang paling penting adalah teman-teman bisa mempersiapkan nanti SNBT-nya gimana, karena menurut aku SNBP itu adalah salah satu suatu tambahan gimana sih kalian bisa nyoba kayak percobaan. Kalau misalnya kalian gagal nggak masalah, masih ada SNBT. Yang penting kalian tuh tetap mempersiapkan, karena nggak ada salahnya kalian belajar, kalian lomba, dan juga mempersiapkan nilai rapor dan sebagainya. Berarti diingat ya bahwa pengaruh nilai rapor itu penting dan krusial banget, bisa dipersiapkan dari kelas 10 nih. Benar, setuju. Ya, karena kita cuma 5 semester doang lagi. Iya, benar banget ya. 5 semester. Nah, selain akademik tadi, aku kan juga dikenal aktif di berbagai organisasi, juga kompetisi lomba nih. Kalau boleh tahu gimana sih cara kakak itu jaga agar nilai tetap stabil di tengah sibuknya organisasi, kompetisi? Mungkin kakak juga lagi ada waktu mungkin istirahat, dan juga nantinya ini berarti bedanya kayak gimana sih cara nge-handle handle kegiatan-kegiatan itu. Oke, jadi jujur kegiatan aku cukup banyak teman-teman, dan di awal itu aku masih mencoba untuk beradaptasi bahwa gimana sih caranya untuk bisa bertahan dengan kegiatan sebanyak ini. Karena dulu waktu SMA aku ikut MPK, aku ikut Jurassic, aku ikut Sinang, aku ikut kegiatan di luar lainnya, dan masih ada beberapa lomba yang aku ikutin. Dan jujur itu untuk membagi waktunya sebenarnya kalau dikatakan cukup atau nggak cukup itu dipas-pasin aja gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian memang nggak kuat, itu kalian tetap harus ada beberapa. Bahkan aku pernah kayak dalam satu hari itu ada 2 lomba yang seharusnya aku ikutin, tapi kayak aku lulus 1 karena ada waktunya. Kalian tuh harus siap merelakan salah satu hal dan bisa memilih sesuatu yang lebih urgensi dibanding satunya lainnya. Jadi kayak teman-teman semuanya mungkin kalau misalnya gimana sih cara bisa membagi waktunya mungkin yang pertama kalian harus prioritaskan terlebih dahulu mana yang lebih penting, mana yang lebih urgensi, mana yang lebih menurut kalian tuh berpengaruh untuk kalian. Karena menurut aku kegiatan yang kegiatan tuh kalian bisa ngelakuin banyak hal, cuma pentingnya memilih kegiatan yang berpengaruh untuk kalian tuh bisa nanti melibatkan kedepannya kayak gimana gitu tuh. Kalau misalnya kalian nih nanti udah milih yang paling paling penting, kedua tuh kalian harus ngelakuinnya sepenuh hati. Karena kalau misalnya kalian membagi waktu terus habis itu kalian nggak ngelakuinnya sepenuh hati, itu pasti kayak menurut aku maneman, sekali lagi maneman sia-sia ya teman-teman. Jadi kayak kalian harus benar-benar all out. Apapun kegiatan lomba, apapun aktivitas yang kalian lakukan, kalian harus lakukan sepenuh hati. Karena pasti kalau misalnya kalian lakukan sepenuh hati, seenggaknya apapun hasilnya tuh kalian bakal
Setuju nggak? Kayak kita bakal kayak, oh aku udah all out nih, jadi kayak oke, berarti mungkin kedepannya aku lebih harus all out lagi ya gitu. Jadi kayak udah tahu kedepannya kayak gimana gitu. Oh my god, keren banget lagi. Nah, kalau tadi nih kita udah bahas persiapan SNBP nih ya dari pengalaman pribadi Kak Aurel juga. Sekarang kita masuk ke jalur tes sebelahnya yaitu SNBT. Aduh. Kan juga lolos di SNBT nih, jadi bisa dong kita kulik-kulik lagi kesuksesan Kak Aurel ini. Nah, dalam mempersiapkan SNBT ini, strategi belajar Kak Aurel itu gimana sih? Kak Aurel belajar pribadi atau ikut bimbel-bimbel kayak gitu? Oke. Ini berarti tanya tentang SNBT ya? Iya. Oke, kita masuk ke dalam SNBT. Sebenarnya SNBT itu tes yang sebenarnya aku tadi bilang harus dipersiapkan matang-matang. Tapi faktanya di sini adalah aku nyiapinnya hampir 1 bulan. Tapi gak apa-apa, ini aku kasih advice karena berdasarkan pengalaman aku kayak apa ya, ngasih suatu evaluasi, koreksi ke diri aku sendiri bahwa oh aku sebenarnya harusnya kayak gini, dan mungkin nanti apa bener aja ada yang tanya ini, terus aku kayak sekarang aku bakal kasih advice-nya. Jadi izin flashback sebentar. Jadi waktu itu aku karena aku udah pede banget SNBP dan aku bukannya sama sekali nggak belajar di sini, teman-teman juga harus tetap namanya belajar, mempersiapkan. Terus yang kedua tuh bimbel. Menurut aku bimbel itu adalah salah satu hal yang benar-benar membantu kita, karena permasalahannya adalah di sini SNBP itu mungkin SNBT itu kita mungkin bisa belajar lewat online, lewat aplikasi dan sebagainya. Tapi menurut aku sesuatu yang benar-benar diajarkan secara langsung, dari orang secara langsung tuh menurut aku lebih kena daripada kita belajar di HP. Karena pasti kalau di HP kita bakal terdistract, teman-teman, ya nggak sih? Buka dikit, saya berikut aja. Setuju nggak? Iya kan, setuju banget, Gen Z banget, gak apa-apa juga Gen Z teman. Terus habis itu kayak menurut aku bimbel, aku kebetulan bimbel itu di sekitar sini dekat Semanik. Terus habis itu kayak menurut aku itu selain kalian belajar, kalian wajib bimbel, kalian juga harus wajib ngulang soalnya. Iya, karena kalian kalau misalnya cuma belajar terus habis itu kalian bimbel dan kalian nggak ngulang dan nggak memperdalam materinya, itu menurut aku lumayan maneman lagi. Karena menurut aku gimana sih cara kita memperdalam materi itu benar-benar nanti ngaruh, karena nanti semakin kita bisa memperdalam materi yang ada di dalam SNBT itu nanti mungkin bakal mempengaruhi apa sih, karena soal-soal yang biasanya di tryout kalian wajib banget ikut tryout ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ikut tryout itu biasanya tuh soal-soalnya itu udah pada mirip-mirip gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah kebiasa buat ikut tryout, terus habis itu kalian ikut bimbel dan sebagainya, menurut aku tuh udah jos banget sih. Tergantung lagi ke diri kalian, niatnya itu paling penting, niat ya gak sih? Niat itu kalau misalnya kalian bener-bener niat, pastinya kayak kan tahu nggak sih pepatah yang kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu setuju banget kan? Setuju banget. Jadi menurut kakak sendiri yang paling efektif tuh di tengah-tengah belajar mandiri juga tetap harus mengikuti bimbel. Benar banget, dan juga diniatkan lagi memperdalam soal-soalnya biar nanti mungkin saat pengerjaan SNBT ingat, oh ini soalnya aku pernah ngerjain ini, karena tuh relate ke aku teman-teman. Jadi kayak waktu itu kebetulan aku ikut bimbel, terus kayak beberapa soal di bimbel itu tuh bener-bener relate sama yang ada di SNBT, meskipun tidak sama persis karena soalnya tiap hari diubah kan. Tapi kayak menurut aku soalnya mirip-mirip, dan kayak apa yang udah aku persiapkan meskipun itu hamil sebulan ya, jangan ditiru yang ini hamil sebulan itu menurut aku kayak works. Dan itu berarti kembali lagi niatnya, meskipun teman-teman mungkin udah belajar di kelas 11 atau mungkin dari kelas 10 tadi, mungkin teman-teman belum begitu meniatkan untuk belajar SNBT itu nanti bakal mempengaruhi hasilnya. Tapi ketika kembali lagi kayak niatnya, meskipun kalian belajar mungkin hamil sebulan dan lain sebagainya, tapi kalian benar-benar niat dan memperdalam soalnya, itu pasti bakal mempengaruhi hasilnya gitu sih. Keren banget nih strategi belajar. Karena selain strategi belajar di sini kan ada time management ya kak ya. Manajemen waktu itu juga penting, tapi sering menjadi tantangan besar nih buat kita semua. Nah kalau boleh tahu cara Kak Aurel membagi waktu antara organisasi, tugas sekolah, waktu istirahat, dan tentunya persiapan untuk UTBK tadi itu gimana ya kak, agar semuanya tetap berjalan seimbang? Bicara tentang time management ya, berarti kembali lagi ke banyak hal kegiatan yang kita harus lakukan. Pastinya meskipun itu banyak atau sedikit, kita penting banget yang namanya time management, karena gimana kita bisa memprioritaskan hal yang penting dan juga nggak penting. Jadi biasanya aku sendiri itu kalau misalnya membahas time management, aku tuh di HP aku download aplikasi kalender tambahan itu, dan biasanya tuh yang bisa dikasih notes. Jadi di situ aku setiap hari itu meskipun mungkin nanti kegiatannya masih minggu depan, kegiatannya masih bulan depan atau kayak gimana, aku masih kasih tulisan-tulisan buat kayak oh ini aku ada agenda segini, dan itu menurut aku membantu time management aku. Meskipun aku termasuk orang yang kadang teledor dan aku memiliki kekurangan
kekurangan itu, aku bisa mungkin apa ya, mengatasi kekurangan itu dengan kasih namanya apa ya, notes kecil gitu. Jadi kayak secara nggak langsung membantu aku banget buat time management aku, terus kayak memberkaskan skala yang paling penting sama enggak. Dan itu benar-benar mungkin teman-teman dari hal kecil seperti itu teman-teman mungkin bisa dilakukan, daripada mungkin kayak yang susah-susah ditulis di buku atau lain sebagainya. Mungkin menurut aku paling efektif sih di HP, karena HP setiap 24 jam kalian pegang kan secara nggak langsung ya. Jadi kayak lihat, oh ini ada jadwal ini gitu. Itu sih menurut aku. Manajemennya berarti keren banget. Masih belajar juga. Itu tantangan ya Kak ya. Iya. Nah, setelah berhasil masuk PTN, tapi kan perjuangannya belum selesai. Justru perjuangan baru kan baru dimulai, terutama di dunia perkuliahan ini. Setuju. Nah, kalau ngomongin soal dunia perkuliahan, gimana sih cara Kak Aurel mempertahankan nilai IPK atau bahkan sempurna ya di tengah dinamika kehidupan perkuliahan itu tadi? Oke, sebelumnya makasih banget udah notice. Jadi kebetulan aku di sini itu ngambil ilmu hukum itu sebenarnya pilihan kedua di SNBT. Aku pilihan pertama masih cinta banget sama bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Second choice mungkin ada rencana Tuhan yang mau diberikan ke aku yang kedepannya lebih baik ya. Jadi untuk aku sendiri sih caranya, gimana tadi pertanyaannya tadi? Cara mempertahankan nilai IPK. Jadi kalau misalnya cara mempertahankan nilai IPK itu sendiri, pertama kalian tuh wajib banget semua hal yang kalian lakukan di perkuliahan itu mata kuliah ya. Meskipun mata kuliah itu sebenarnya kayak kalian nanti waktu ngerasain cuma 2 jam, cuma 3 jam gitu. Kalau misalnya ini bahasanya SKS ya, cuma 2 SKS, 3 SKS dan sebagainya. Menurut aku itu apa ya, hal yang kecil tapi perlu diperhatikan, karena meskipun di perkuliahan itu dosen tuh gak bakal kayak negur kalian kalau misalnya ada yang tidur nih. Bahkan temen aku ada yang tidur terus kayak gak memperhatikan atau gimana, dosen tuh gak peduli. Kayak nilai itu nilai kamu sendiri, dan itu tuh gimana sih caranya kita belajar tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan itu secara langsung kita belajar, oh pentingnya untuk menghargai waktu dan lain sebagainya. Dan menurut aku yang paling pertama tadi memperhatikan semua mata kuliah, dan dosen itu gak bakal bilang kayak di guru-guru anak-anak dicatat ya, gak bakal bilang gitu. Inisiatif kalian sendiri. Dan jujur waktu semester pertama beberapa teman-teman aku masih malu-malu, dan ini mungkin saran buat kalian semua kalau misalnya mau dapet IPK yang sempurna, kalian bisa banget kayak jangan pernah malu buat apa ya, mencatat semua hal yang ditulis. Kayak meskipun kayak kalian ngerasa kayak aduh yang lainnya nggak catat dan sebagainya, itu nggak masalah guys. Itu nilai kalian sendiri, nggak ada yang bakal peduli sama diri kalian. Mungkin teman-teman bakal ngira bakal kayak inget semenit 2 menit tapi habis itu lupa gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya buat kalian ambis dan juga kayak mencatat semua hal yang mungkin kalian perlu untuk mempelajarinya lagi. Kedua, setelah kalian memperhatikan di mata kuliah yang kalian tuju, itu yang kedua adalah pentingnya kalian untuk mempelajari ulang lagi. Jadi mungkin aku kebetulan itu setelah selesai perkuliahan, aku mungkin masih sewajarnya anak kuliah ya, nongkrong sama teman dan sebagainya. Tapi aku selalu menciptakan diri untuk selalu memperdalam mata kuliahnya lagi. Kayak aku baca-baca lagi, makanya itu kalau misalnya kalian gak ada sesuatu yang ditulis, ya kalian gak ada yang dibaca. Dan kebanyakan untuk prodi aku itu ilmu hukum, itu kebanyakan UTS-nya tuh lisan. Aku dapatnya lisan. Dan itu tuh dosen-dosen pasti tuh kayak mewajibkan kalian nulis artikel dan lain sebagainya gitu sih. Dan ini masih seputar dunia kampus ya Kak. Seperti yang kita tahu kan, ada beasiswa juga yang merasa dapat beasiswa di kampus. Aurel juga kan dapat beasiswa nih. Alhamdulillah. Nah, gimana sih cara kamu dapat beasiswa? Terus persiapan apa aja sih yang mau kita suapin Kak? Oke, membahas tentang beasiswa. Sebenarnya kalau misalnya mempersiapkan, ini kembali lagi ya, mumpung kalian masih SMA ya. Ini teman-teman masih SMA semua kan. Di sini mungkin aku bakal kayak membahas pentingnya tadi, kembali lagi. Pentingnya tuh kita memperhatikan sesuatu yang ada di dalam kelas, karena kan pasti akan mengalami nilai rapor. Dan menurut aku tuh nilai rapor adalah sesuatu hal yang bakal selamanya ada, ya nggak sih? Kalian kayak misalnya nanti buka lagi, kalian mungkin udah kuliah atau nikah dan sebagainya, itu pasti nilai rapor bakal terpampang terus kan. Dan itu gak ada salahnya buat kalian tuh fokus untuk apa ya, memperhatikan apa yang di dalam kelas. Terus habis itu yang kedua di sini tadi pertanyaannya udah Cara mendapatkan beasiswa. Nah, selain fokus dalam kelas, kalian kedua itu harus banget memperdalam namanya CV kalian. Jadi mungkin di sini untuk teman-teman belum mempersiapkan CV dan sebagainya, boleh banget disiapin dari sekarang. Mungkin teman-teman semuanya yang ikut MPK, terus habis itu OSIS dan lain sebagainya, itu bisa banget buat kalian tambahan portofolio teman-teman semuanya. Seenggaknya ada sesuatu yang bisa kalian tampilkan, karena biasanya untuk apa ya, yang memberi beasiswa itu menginginkan sesuatu dari awardee-nya. Jadi untuk setiap kali aku wawancara beasiswa dan sebagainya,
tips dari Kak Aurel tadi diingat ya, jangan langsung kuping kanan keluar kuping kiri nih. Ambil poin pentingnya, catat kalau perlu karena banyak banget nih tadi poin penting yang berharga buat kita semua. SMA pahami pelan-pelan, lalu bisa mulai dicoba ya. Iya, benar Semua. banget. Nah, aku mau ngomongin untuk sekarang itu kan banyak siswa merasa takut dan gagal untuk masuk PTN yang mereka. Nah, cara menghadapi rasa takut tersebut atau tidak menjadi penghambat nih Kak untuk kedepannya gimana ya? Oke, mungkin rasa takut itu wajar ya, terutama buat teman-teman yang masih SMA dan belum tahu kedepannya seperti apa. Bahkan mungkin langkah untuk masuk ke kuliah itu adalah langkah yang baru dalam kehidupan kalian kan, karena nanti bakal bebas sendiri dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya untuk mengatasi rasa takut, pertama kalian tuh harus pastikan dulu kalian tuh mau masuknya tuh benar-benar kalian tuh berani merantau atau enggak, karena menurut aku tuh banyak banget teman-teman aku yang kayak merantau tapi kayak dia tuh masih ada yang takut, masih ada yang bimbang. Jadi kayak menurut aku sebelum kalian memastikan apa ya untuk berani keluar dan benar-benar mendaftar itu kalian harus cek terlebih dahulu, riset terlebih dahulu betapa pentingnya kalian dari universitas, dari fakultasnya, terus habis itu pilihannya kalian pilih dan kuotanya. Karena tuh perkuliahan tuh gak hanya sekedar kayak kalian belajar dan lain sebagainya, tapi kalian gimana sih cara bertanggung jawab terhadap hidup kalian sendiri di sana. Karena kita hidup sendiri kan, jadi kayak tanggung jawabnya penting banget gitu sih. Kita flashback lagi ya Kak ya. Oke. Kalau Kak Aurel bisa kembali ke zaman SMA nih, ada gak sih satu hal yang pengen banget Kakak lakuin atau Kakak perbaiki agar bisa lebih maksimal lagi untuk menuju PTN dan persiapan di perkuliahan? Oke, pas banget nih pertanyaannya untuk ini. Jadi sebenarnya kalau menurut aku hal yang pengen aku ulangi, tapi ini bukan sesuatu yang aku sesali ya, tapi mungkin aku bisa memberikan suatu saran, advice buat teman-teman semuanya. Kalau kalian udah dikasih kesempatan buat masuk SNBP, boleh banget kalian itu, karena aku tadi bilang SNBP itu adalah salah satu tiket tambahan ya, tiket tambahan buat kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak lolos SNBP, it's okay, masih ada SNBT. Dan contohnya ini aku masih coba dan bisa alhamdulillah. Dan di sini menurut aku ketika kalian sudah dikasih kesempatan untuk SNBP, menurut aku itu adalah hal yang paling penting bahwa kalian tuh untuk mencoba idealis dibanding realistis. Karena menurut aku kalau misalnya kalian itu idealis di SNBP dan kalian gagal, itu nggak masalah, masih ada SNBT. Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian udah realistis di SNBP sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau misalnya kalian lebih ganjel kayak aduh aku nggak nyoba univ ini, gampangnya tuh nggak tahu sih kayak rasa kayak aduh nyeselnya ya coba. Karena banyak banget teman-teman aku ternyata tuh mereka masuk
banyak